Jadi masa depan puluhan ribu siswa yang mungkin sebagian ijazahnya tertahan di 160 sekolah, tadi bisa diselesaikan dengan satu perintah AWK. Kalau ngelihat dari konstelasi pemilih atau jumlah pemilihnya dari periode pertama, kedua, ketiga kan turun tuh. Periode pertama, kedua naik, yang nomor 3 penurun karena kita bagi suara. Karena kita berharap pada saat itu harapan Semoton Bali, AWK jangan ngambil suara terlalu banyak. Dari awal saya orang Jokowi, saya orangnya Gibran, saya mendukung Prabowo Gibran. Halo rekan-rekan semua, salam hangat dari saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini Topi Merah kedatangan salah satu tokoh yang mungkin inspirasi lintas generasi ya, dari generasi milenial sampai Gen Z seperti sekarang. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu tokoh muda Bali yang sampai hari ini sudah terpilih jadi senator kita 3 periode. Siapa beliau? Beliau adalah Haji AWK. Siap. Om Swastiastu. Swastiastu Haji Dikyang. Iki lama kayaknya tim ini ngontek tuh Haji. Lumayan sibuk ini. Ya, aktivitas ya. Setelah sibuk masa kampanye. Kemudian Tiang juga ikut di tim transisi karena kan sebagai pendukung Pak Jokowi ya, Mas Gibran khususnya dari awal sampai sekarang, kemarin baru habis pelantikan ya. Jadi masih mostly PP Jakarta Bali ya. Jadi besok juga kita akan berangkat untuk pelantikan presiden. Begitu. Jadi ya lumayan nikmati nanti yang senang. Karena pekerjaan politik itu kerjaan yang menyenangkan bagi dia. Jadi gitu. Sudah full di politik ya? Sudah full di politik ya. Flashback sedikit. Kenapa tuh Haji memilih politik sebagai ini ya sekarang? Jalan pengabdian. Jalan pengabdian. Kalau yang lihat dari nama, dengan title segala macam kan di pendidik cocok, dosen apalagi sudah sempat jadi rektor kemarin. Kenapa memilih di politik? Sebenarnya ada kaitan ya, karena semua ini terinspirasi dari Bung Karno. Yang menjadi seorang dokter, bahkan dapat penghargaan MURI sebagai dokter termuda. Umur 27 tahun waktu itu, di dokter ilmu pemerintahan. Nikah karena yang banyak baca-baca buku dari sekolah ya, waktu aktivis bagaimana Bung Karno meraih gelar dokter di usia dokter honoris causa juga di usia muda dan lintas ilmu. Nah, nikah yang membuat yang dari semenjak tamat S1 yang udah mengabdi menjadi dosen, mengajar, yang suka membuat buku, kemudian latar belakangnya akademis sebenarnya. Ya, dan akhirnya sambil berjalan Tiang juga menjadi ketua partai termuda. Waktu umur 22 sudah menjadi salah satu ketua DPP PNI Marhainisme. DPP ya? Ya, DPP di pusat di Jakarta ya. Bukan DPD, DPP, bukan, DPP ya. Oke, itu dicatat itu DPP. Di bawah pimpinan Ibu Sukmawati Soekarno. Dan akhirnya Tiang menjadi ketua partai di umur 27 dan berhasil membawa PNI waktu itu menjadi partai 5 besar pemilu di Bali. Tiang punya fraksi, Tiang istilahnya saat muda nikah sudah mengetahui tentang partai. Dan memang tidak jauh-jauh dari Marhainisme, karena almarhum Ratu Haji Tiang Swargi Sri Wedastra Suyasa kan dulunya adalah ketua PNI zaman Bung Karno di Bali. Di Bali dan anggota DPR GR di Jakarta, di parlemen juga. Nah, jadi kehidupan dari darah beliau ya memang dari awalnya memang aktivis, lebih banyak ke pendidikan, kemudian umur 28 ya Tiang jadi rektor ya di Universitas Mahendra Data 5 tahun sebelum menjadi DPD. Jadi sebenarnya benar-benar latar belakang akademis sekali. Akademis masuk ke politik. Nah, pertanyaannya kembali, kenapa memilih jalan politik? Apakah kalau umpamanya mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin dari kampus bisa? Kenapa pilih jalan politik? Kan dulu Tiang pernah menjadi aktivis waktu di Jakarta. Tiang adalah alumni dari KMHDI, kemudian Tiang membentuk Forum Intelektual Muda Hindu Dharma. Tiang menjadi aktivis tentang semua yang berkaitan dengan Marhainisme atau Soekarno, dan juga menjadi aktivis Hindu Nusantara. Nah,
di dalam dunia aktivis niki sampai pendidikan doktor berakhir, Tiang merasa bahwa kalau kita punya ide-ide dan gagasan secerdas apapun orang itu, kalau hanya nantinya ujung-ujungnya hanya menjadi tokoh, ya tidak masuk ke dalam perut sistem, dan negara ini kan menawarkan trias politika, ya hukum di bidang apa namanya yudikatif, eksekutif dan legislatif. Ya. Tentu karena Tiang bukan sarjana hukum, karena Tiang adalah sarjana ekonomi dan sarjana sosial politik, ya magister politik dan doktor politik. Cara keduanya ini hanya ada dua jalan aja nih, artinya eksekutif dan legislatif. Nah, artinya karena yudikatifnya agak susah masuk. Karena Tiang bukan sarjana hukum. Jadi akhirnya Tiang mengabdi di dunia pendidikan sekaligus waktu itu di partai politik, ya artinya juga sekarang makin di independen, politik independen. Jadi masuk ke DPD RI yang memang kan non partisan. Gitu. Dan langkah Tiang lebih ringan, karena Tiang berpikir, contoh aja misalkan seperti tadi pagi Tiang rapat. Tiang rapat dengan beberapa kantor, ada dinas pendidikan, dengan KONI, Tiang rapat dengan Bank Indonesia. Hari ini saja Tiang tuntaskan rapat, ada 6 rapat. Betapa kekuatan politik itu Tiang rasa luar biasa. Contohnya dari salah satu saja kita memberikan arahan. Ya, tadi nih Tiang rapatkan terkait dengan mainten temuan sekolah SMK Negeri 1 di Kelungkung kan sekarang sudah diperiksa jaksa. Yang nahan ijazah. Ijazah 289 ijazah. Sebenarnya Tiang sudah kasih warning dari tahun lalu kepada dinas. Ya, jangan pernah nahan ijazah siswa karena siswa nikah sudah dapat dana BOS dari APBN. Tidak ada alasan bagaimanapun caranya untuk nahan. Dan masih ada, masih bercecer nih di SD, banyak. SMP, SMA dan SMK. Nah, dengan kekuasaan politik yang Tiang miliki sebagai anggota DPD, dan apalagi di periode niki kan Tiang menjabat sebagai Badan Akuntabilitas Publik BAP. Ya, jadi apapun tentang good governance, akuntabilitas apapun, keuangan, manajemen, good governance itu urusan Tiang. Masuk dan komite hukum. Jadi Tiang dengan Pak Kadis, dengan kabit-kabit dari semua, kita sudah putuskan bahwa sebelum akhir tahun Tiang memberikan deadline, semua ijazah, ya kurang lebih mungkin sekitar kalau sekarang siswa SMA SMK niki mainten 185.000, ya dari negeri. Kita anggap sepertiganya saja ya. Jadi masa depan puluhan ribu siswa yang mungkin sebagian ijazahnya tertahan di 160 sekolah. Tadi bisa diselesaikan dengan satu perintah AWK. Jadi itu. That's politik. Itu politik. Kalau politik dharma namanya. Keputusan politik. Tiang kasih deadline, selesaikan 31 Desember. Tiang akan periksa lagi. Kemudian Tiang arahkan tentang danau komite, macam-macam semua. Nanti Tiang tunggu feedback akhir bulan dan sebagainya. Dan. Nah, ngomongin nih sedikit ya. Ini Tiang mau agak perdalam itu sedikit. Kira-kira apa yang mendasari mereka? Tadi kan Tuh Haji udah rapat, mungkin ada muncul di situ. Apa yang mendasari mereka untuk menahan itu? Sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan, sekolah itu hanya boleh menerima 2 sumber pemasukan, yaitu pemasukan yang berasal dari APBN itu dana BOS, yang nomor 2 adalah uang komite, uang sumbangan sukarela sebenarnya, tapi memang selama ini dipatok jumlahnya. Sukarela tapi dipatok. Sama dengan memaksa juga. Jadi sebenarnya secara hukum berbahaya nih karena kalau sukarela tapi ada patokan, Nika bukan sukarela lagi, mungkin termasuk pungli. Nah, jadi cerdas-cerdasnya mungkin dinas dan sekolah niki memanfaatkan kesempatan niki, yang ini bisa berjalan jika semua prosesnya transparan. Nah, mereka niki yang ditahan ijazahnya niki alasannya pragmatis karena si anak ini menunggak iuran. Misalkan ada siswa yang menunggak iuran berapa bulan, begitu tamat mereka hanya mendapatkan surat keterangan lulus saja. Ini nggak bisa. Tapi kalau Tiang sendiri ngelihat dari pihak sekolah, mungkin alasannya seperti itu karena kekurangan dana BOS. Nah, itu kan terkait dengan fasilitas sekolah yang didapat oleh siswa. Ya, kalau seandainya memang benar itu, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah? Contoh, kalau umpamanya sekolah itu harus beli AC,
Karena di ruang kelas itu gini. Kalau panas atau dana bos Kalau memang dana bosnya umpamanya kurang. memang terbatas atau Iya. kurang misalkan membangun infrastruktur karena Iya. kan mandatory. Ada sekian persen apa, sekian persen apa renovasi semuanya terbatas. Tapi kalau kita pakai teori pembanding, dari 9 kabupaten kota di Bali, ada satu kabupaten yang sangat gentleman, yang sama sekali tidak menerima atau tidak memungut uang komite, itu Jembrane. Oh, Ya, itu Jembrane. karena Jembrane. Itu dari SD, SMP, SMA, SMK sama sekali 0 rupiah. Badung masih ya? Kalau Badung untuk SMP sudah tidak, Sudah tidak. SMA tapi masih. SMA karena di bawah kewenangan provinsi Oh semua. ya, provinsi ya di. Nah, jadi kalau dilihat contoh, alasan-alasan itu bisa terpatahkan kenapa Jembrane bisa bertahan. Ya, dengan dana bos kan begitu. Kenapa 8 kabupaten yang lain manja misalkan untuk uang komite. Tapi uang komite ini kan tidak dilarang oleh undang-undang. Boleh memungkinkan asal prosedurnya baik dan pertanggungjawabannya transparan. Kita juga bahas tentang tadi masalah kebijakan study tour ya yang kerap Itu yang dimasalahkan. terjadi. Ya, dan juga tentang seragam sekolah yang ya di mana Pak, itu ada potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi itu ada di sana. Nah, jadi tiang mengingatkan manten sebagai bagian dari komite satu bidang hukum, tolong berhati-hati jangan menjadi temuan. Aji sendiri ngasih kira-kira clue untuk solusi nggak kira-kira? Seandainya pertanyaan yang tadi, kalau sekolah seumpamanya sudah menjalankan proses itu kan tahun anggaran baru dimulai, sudah direncanakan iuran komite sekian, ini akan dipakai untuk ini. Tapi dalam perjalanan seperti tadi itu ada siswa yang nunggak, berarti kan akhirnya sekolah berutang. Gimana solusinya ini? Ada solusi untuk itu? Kalau solusinya sebenarnya pemerintah kabupaten dan kota yang menyelesaikan bisa pihak sekolah atau pihak dinas itu bisa meminta bantuan kepada eksekutif. Oke. Begitu. Kan ada macam-macam kan mekanismenya. Ya salah satu yang paling memungkinkan, yang paling ringan itu adalah hibah. Dana hibah. Kan hibah. Misalkan anggap satu sekolah tidak memungut tetapi maintain permintaan untuk pasang AC misalkan atau fasilitas lain. Kalau misalkan seorang gubernur, bupati, wali kota misalkan berkenan untuk memberikan hibah kepada sekolah itu, kenapa tidak? Atau bansos dari DPR bansos mungkin pun bisa, CSR bisa. CSR bisa. Ya, cuman kan sekarang apakah sekolah ini mau tidak mengusahakan, apakah sekolah ini mungkin staf dan juga pimpinannya mager atau malas gerak, atau mungkin lebih banyak yang melihat bahwa ada pihak-pihak di zona nyaman dengan uang komite itu. Dan Alih-alih gitu dan kita harus ya. paham ya, dia zona nyaman dan mereka enjoy karena di Denpasar Badung saja itu uang komite itu sampai kurang lebih hampir atau lebih dari 5 miliar per tahun uang komite. Sampai 5 sampai 8 miliar. Yang udah hitung sekolah-sekolah yang uang komitenya satu bulannya 350.000 misalkan. Dikalikan anggap 1.500 siswa. Dan belum juga dana bos. Dana bos itu 1.750.000 per anak per tahun dari APBN. Kalau SMK ini ke 2 juta lebih. Jadi sumber keuangannya kalau digabungkan, seorang kepala sekolah SMA SMK itu dia mengelola uang kurang lebih sekitar 10-11 M per tahun. Masa beli AC cuma 7 juta. Ini kan bukan uang komite, ya, uang komite itu. Jadi buat yang tujuan tiang adalah untuk pertama kan mensupervisi. Bener nggak sih uangnya udah masuk, yang jalan dengan baik kan begitu. Kalau misalkan kita beli AC, kan tidak mungkin beli AC tiap tahun. Ya mungkin 5 tahun, 10 tahun sekali baru ganti seperti itu. Dan akhirnya berhasil. Kalau mau sukses story, SMA 2 karena peran AWK datang ke sana, SMA 7 tiang datang jadi AC semua sekarang. Jadi itu tujuan JWK kemarin turun ke sekolah-sekolah ya? Sidak ke SMP, ke SMK, ke SMA yang ada di Denpasar, itu tujuannya membenahi fasilitas di dalam sekolah. Karena siswa kita sudah bayar soalnya. Ya kalau di Jembrane, tiang tidak bisa banyak bicara karena memang tidak ada pungutan. Jadi kalau misalkan Jembrane nih pakai kipas angin, karena juga salah satu kabupaten dengan PAD terkecil ya, kita maklum-maklum saja. Nah, jadi yang kembali sedikit ke peran DPD, apa sih tugas pokok tupoksinya DPD sebenarnya? Ya, salah satu yang bisa kita laksanakan di daerah adalah pengawasan undang-undang. Pengawasan undang-undang. Jadi kalau tiang datang ke sekolah, tiang mengawasi undang-undang pendidikan, tiang mengawasi undang-undang tentang anti korupsi.
Nah, jadi di sanalah Jadi kita penindakannya nanti diserahkan ke yudikatif. ya contoh kita rekomendasikan Ya. nih misalkan kita lihat ini ada dugaan korupsi ya secara internal tiang berkomunikasi, tiang lapor ke jaksa, tiang lapor ke Kapolri, tiang lapor ke Kapolda, niki minta dugaan bagaimana dan cukup banyak yang sudah tindak lanjuti karena tiang di Jakarta selalu rapat sama ketua KPK, sama jaksa agung dengan Kapolri, dengan Panglima, dengan Menko Polhukam dan di Senayan kita bisa melaporkan apapun aspirasi dari daerah. Termasuk merekomendasikan pencopotan pejabat bisa kita. Bisa. Dan itu biasa saja. Jadi tugas utamanya adalah mengawasi. Pengawasan undang-undang selain memang membuat undang-undang, legislasi. Legislasi juga ada? Ya legislasi, hampir sama dengan DPR. Hampir sama dengan ya DPR. Seperti misalkan undang-undang tentang kelautan ya, ekonomi kelautan itu inisiatif dari DPD. Undang-undang kebudayaan dari kami. Dari DPD. Ya pokoknya yang berhubungan sama daerah. Di periode pertama Tuh Haji di yang di Komite 3. Apa itu? Agama, bidang kebudayaan, seni. Oh makanya waktu itu getol dengan kondisi-kondisi adat dan budaya Bali. Sebenarnya tiang niki orang macam tiang niki sudah punya desain sebenarnya. Desain itu seperti cetak biru. Apa yang akan kita buat untuk Bali sekarang, nanti at middle term atau mungkin di long termnya apa, atau mungkin dari 10 tahun yang akan datang pun tiang udah tahu desain tiang sendiri. Kan tiang namakan ini kan Satyagraha. Jadi desain ini udah rapi dia. Dari awal. Contoh, periode pertama nih tiang agak getol. Misalkan menata, memperbaiki sebaran-sebaran disinformasi, miskalkulasi terkait dengan misalkan simbol-simbol Hindu yang banyak dilecehkan. Ya, jadi masalah keberadaan pura, Balinisasi di Jawa misalkan bagaimana candi-candi kita di sana banyak yang diganti dengan pura ala Bali, bebantenan yang berbahaya sebenarnya kan. Yang melakukan advokasi untuk membela kalau ada pura dibakar seperti di Bromo, Menten pura di Bekasi yang dilarang oleh Front Pembela Agama. Jadi memang 5 tahun pertama tiang meletakkan pondasi dulu, mangde metangi niki. Ya, makanya tiang hadapi semua tantangan budaya dan agama. Dan selain itu tiang juga bicara tentang kebanggaan terhadap Majapahit. Waktu tiang menjabat niki nggak ada orang peduli anak-anak kita pengetahuannya tentang Sabdo Palon, tentang Majapahit, tentang hubungan antara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sama Majapahit niki mereka nggak ngerti. Jadi gimana tanggapan Atu kalau dengan posisi Atu waktu itu dibilang seperti dalam tanda kutip agak rasis karena terlalu menonjolkan sekali Balinya. Ya mungkin dianggap rasis atau ultra kanan. Karena mungkin begini, sebenarnya itu hal yang biasa-biasa saja yang dilakukan oleh wakil daerah sebenarnya. Tapi sampai pengaruh ke pelaporan kemarin sampai begini. Maksudnya begini. Pada saat kita melakukan itu, ada suatu kekagetan di internal Hindu sendiri dengan di eksternal. Kalau tiang niki kan pemikir Hindu, karena tiang belajar di luar negeri, tiang pergaulan luas, kan begitu tiang udah mencapai pencapaian akademik. Jadi niki bukan gugontuwon, bukan tutur tinular, karena semua yang tiang lakukan niki adalah riset. Tiang baca, kan tiang seorang pembaca yang rajin. Nah jadi sama seperti Soekarno-Hatta, beliau bisa mengkonsepkan ajaran-ajaran Nusantara Indonesia karena mereka banyak baca buku. Nah kan tiang cuma meniru pahlawan saya saja kan gitu. Nah kemudian ada seorang tokoh yang menjadi kebanggaan tiang, 2 tokoh Bali leluhur kita yang memang benar-benar sangat membelepati dan tidak malu berbicara tentang kehinduan. Yang pertama adalah Raja Waturenggong yang saat dalam sejarah Purana beliau memang benar-benar menghadapi kelompok agama lain yang ingin merubah agama orang Bali. Pada saat beliau menjadi Raja Bali ya di Klungkung. Jadi Raja dalam Waturenggong niki tegas ketika Sandiakalaning Majapahit. Ketika Bali ingin diganti agamanya oleh pihak luar. Beliau mengusir, beliau memberikan warning. Jangan macam-macam sama Bali. Sehingga kita masih menjadi Hindu sekarang. Iya, ada di Bali. Ya, kedua, pada saat 1945,
kita punya pahlawan yang sangat hebat, yakni Bapak Gusti Ketut Puja, Mr. Gusti Ketut Puja dari Puri Sukesada Beleleng. Yang meng-create Trisandia. Bukan, yang Trisandia Nike salah satu intelektual India yang tinggal di Bali, jadi salah satu pandit lah. Jadi sebenarnya Trisandia Niki salah satu gubahan beliau sebenarnya, karena Trisandia Niki kalau tidak salah dari beberapa narasumber ketika menten konferensi kemarin bahwa Trisandia Nike menjadi lebih rapi, terorganisir karena berkat para intelektual India yang sudah lama tinggal di Bali. Nah, Mr. Gusti Ketut Puja niki adalah penolak dari Piagam Jakarta. Ya, kan dulu pada saat Indonesia merdeka kan ada dua pilihan bentuk negara. Ada bentuk NKRI, ada bentuk syariah dan agama. Tapi Mr. Gusti Ketut Puja satu-satunya tokoh Hindu, sarjana pertama dari Bali yang berani angkat tangan, yang menolak kalau Indonesia tidak berdasarkan Pancasila dan NKRI, berdasarkan agama tertentu, maka Bali tidak akan bergabung. Sekarang apa bedanya Gusti Wedakarna dengan Dalam Watu Renggong dengan Gusti Ketut Puja? Ya, sekarang pertanyaannya kembali. Tuh Haji sendiri ngelihatnya orang-orang kemarin yang menganggap bahwa Tuh Haji ini terlalu rasis, terlalu keras dengan itu. Melihatnya bagaimana? Yang balik sekarang pertanyaannya. Tuh Haji ngelihatnya gimana? Tadi kan udah Tuh Haji bilang bahwa mereka itu shock karena tumben ada yang ngomong keras. Seperti ini keras. Gimana? Tiang melihatnya begini ya. Tiang itu kan sebagai seorang PNI ya, sekarang Soekarnois. Ciri-ciri orang Soekarnois, mereka itu harus mampu memanajemen konflik. Kita apa terlihat berbeda gitu. Segala mungkin serangan, segala opini yang tidak sefrekuensi, itu kita olah menjadi sebuah kekuatan gitu loh. Jadi kekuatan yang positif. Nah, jadi makin pergerakan area Wedakarna itu akan menjadi semakin terang dan kelihatan ketika ada pembanding gitu loh maksudnya. Ini waktu yang akan menjawab. Contoh, Tiang uning kok pada saat misalkan Tiang tahun 2015 itu memulai gerakan Sukle Satyagraha. Ya, gerakan menyebar Sukle kemana-mana sampai ke warung-warung, ditempel warung, memberikan sertifikat, seminar, kita bedah warung macam-macam. Mungkin 10 tahun yang lalu ketika Tiang memulai, tidak banyak orang memahami. Ya, bahkan mungkin dicemooh, bahkan mungkin nggak perlu buat label-label begitu, tapi Tiang tetap teguh sama pendirian Tiang bahwa UMKM Hindu, warung-warung Hindu, warung-warung beguling begenyol harus diperbanyak, harus diproteksi, dan memproteksinya butuh orang kuat. Memproteksinya butuh sistem ya yang rapi. Yang buatkan gerakan Sukle Satyagraha, pengusaha-pengusaha ini berkumpul dalam wadah koperasi. Tiang buatkan. Nah, sekarang misalkan nih, kalau ada misalkan suatu program dari pemerintah, contoh ada salah satu menterinya Pak Jokowi, ketika dilantik, si menteri ini sudah menyatakan bahwa Bali ini tampaknya cocok untuk misalkan salah satu prioritas untuk wisata halal misalkan. Kan pernah ada statement begitu. Kemarin. Ya, yang kemarin nih Kak. Otomatis ketika ide dan gagasan dari pihak pusat niki muncul dengan wisata yang berbau misalkan ke halal, otomatis rakyat Bali niki ingat, Tiang punya gerakan suklenya AWK. Jadi kalau Tiang lihat komentar-komentar di sosmed ya, itu tanpa disuruh itu mereka sudah bicara Bali sudah ngelah sukle. Yang perlu halal. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya bukankah itu akan memunculkan politik identitas? Kan politik identitas sudah dimunculkan oleh pihak yang lain. Kenapa kita tidak ikut seperti itu? Bukan tidak ikut, ikutnya adalah memproteksi. Memproteksi. Sama seperti misalkan mungkin kita punya Sudi Widani. Nah, misalkan kalau misalkan di agama lain ada yang namanya mualaf. Kita punya Sudi Widani. Apakah kita ikut-ikutan? Tidak. Kita meng-create sesuatu untuk preventif. Dan itu sah kok selama tidak mengganggu kelompok atau agama lain. Itu aja sebenarnya untuk melindungi. Dengan in a smooth way lah, dengan cara akademis.
Makanya seperti sekarang kan Tiang tinggal nikmati aja hasilnya. Seperti misalkan muncul gerakan Sukle, Tiang kemarin pas belanja-belanja sudah ada merek-merek UMKM yang sudah pakai logo Sukle misalkan, terus mereka sudah berbicara tentang kehinduan. Itu adalah buah dari apa yang sudah kami tanam 10 tahun yang lalu. Jadi kenapa, maaf yang lagi flashback sedikit, kenapa bisa ada miss-miss seperti kemarin ada pelaporan seperti itu? Enggak, kalau menurut Tiang miss-miss yang ada dan lain sebagainya itu dalam artian mungkin ada orang-orang yang merasa terganggu di zona nyaman. Terganggunya Ya, dalam terganggunya artian karena posisi atau apa? terganggunya mungkin dari sisi politik ya. Oke. Kok bisa misalkan apa namanya AWK bisa tapi lebih bisa memaintenance hal ini. Ya contoh misalkan pada saat salah satu putri Bung Karno ya di Sudiwidani kan, Tiang sebagai anak ideologis Ibu Sukmawati Soekarno yang waktu beliau pindah ke agama Hindu kan kami ini menjadi tim, Tiang menjadi motor sebenarnya ya kepindahan dari putri Bung Karno ini kembali ke agama Hindu. Nah, jadi kan orang melihat bahwa ternyata tapi ada kedekatan ideologi sehingga mungkin beliau sebagai putri Bung Karno sebagai atasan Tiang itu beliaunya sampai akhirnya mau disudiwidani. Nah, istilahnya mau terpengaruh oleh AWK gitu. Iya. Kalau kasarnya Kalau yang ya. lain mungkin omon-omon doang kan gitu. Jadi waktu itu ada gangguan. Ini ada gangguan ya, Tiang sama Ibu buat press conference di Soekarno Center. Bagaimana? Tapi kan Tiang teguh. Dan akhirnya kan mau nggak mau ya kita menang kan gitu. Akhirnya sudah terjadi lah seperti itu. Dan jangan khawatir kalau dari sistem filosofi politik, mari kita fokus pada konstituen kita. Tiang itu peduli, yang menyemangati adalah para pemilih kita. Para pemilih. Yang ratusan ribu orang itu. Jadi ratusan ribu orang dengan keluarga mereka, dengan para pendukung militan di udara, ya kemudian juga di desa-desa. Tiang fokusnya di sana. Kalau ngelihat dari konstelasi pemilih atau jumlah pemilihnya dari periode pertama, kedua, ketiga kan turun tuh. Periode pertama, kedua naik, yang nomor 3 penurun karena kita bagi suara. Karena kita berharap pada saat itu harapan Semoton Bali, AWK jangan ngambil suara terlalu banyak kan begitu. Dan dengan harapan bukan merata, dengan harapan Mangde calon yang terpilih adalah Semoton Bali yang mengerti tentang kebudayaan Bali dan yang dijiwai oleh agama Hindu. Banyak kok dari relawan Tiang dia membagi diri. Yang bapak-bapak milih AWK, misalkan yang ibu-ibu misalkan ke Lojelantik, ada begitu. Jadi memang pemilih Bali ini semua sekarang sudah mulai rasional dan pinter-pinter ya. Bahkan mereka sudah mengingat dan bilang yang penting dan buktinya kan Tiang bisa tetap menjadi pemenang walaupun makin pemenang kedua, karena buat Tiang itulah bukti bahwa teori-teori atau praktek yang selama ini dilakukan ya mau tidak mau, suka tidak suka, ternyata sudah dibuktikan lewat hasil pemilu. Oke, kembali lagi ke pendidikan. Gimana melihat sistem pendidikan kita sekarang? Cara umum. Pendidikan dasar, pendidikan tinggi nih. Semua. Sistem, kita ngomongin sistem ya. Karena dari sebelum-sebelumnya kan ganti menteri, ganti kurikulum. Dan terakhir sekarang kalau yang baca beberapa yang penggerak media sosial itu ada anak-anak SMA di Indonesia ini ada sampai nggak bisa baca. Itu karena sistemnya dibilang harus dinaikkan kelas. Harus dinaikkan kelas, tidak bisa meninggal kelas. Baca tulis gitu ya. Terjadi itu. Wong anak SMP sekarang aja nggak tahu kepanjangan MPR kan gitu ya, seperti itu. Kalau buat Tiang, Niki adalah dampak damage yang paling besar itu adalah dampak ketika online di masa COVID. Nika sangat mempengaruhi sekali. Bukan salah si menteri Niki sepenuhnya. 2 tahun, bayangkan saja kita punya anak-anak, kita punya keluarga, 2 tahun itu hanya dibiarkan sendiri berjuang dengan sistem baru online di gadget mereka. Tidak ada yang membimbing, karena pendidikan dasar terutama itu harus ada satu atensi personal sebenarnya, pergaulan kan begitu. 2 tahun kita kehilangan lost generation.
Ya, bagi kalau sekarang misalkan marak menten kerusuhan, Iya, anak-anak banyak muda banyak gampang yang emosi. terjadi. Ini ke efek dari sana, dari COVID itu. Ini ke damage-nya besar sekali, lost generation. Yang kedua, itu adalah efek dari kurikulum merdeka yang mungkin secara intelektual yang melihat terkonsepnya, eksekusinya tidak sesuai dengan harapan yang pertama. Awalnya Tiang memang punya banyak harapan terkait dengan menteri yang ini, yang Pak Nadiem ya, Pak Nadiem. terkait dengan digitalisasi, dengan macam-macam tentang kurikulum merdeka. Tetapi ketika semakin kesini di periode Pak Jokowi kedua ini, menurut Tiang kok semakin tidak memuaskan. Ya, salah satu dampaknya itu kan, Iya. ya misalkan dihapusnya ujian nasional. Iya. Salah Saya mau nanyakan itu juga. UN Gimana pendapatnya dihapus, tentang kemudian zonasi. zonasi? Kalau dulu kita berjuang mencari SMA negeri kan dengan NEM, ya. Sekolah ada sekolah favorit. Sekolah favorit, Habis itu berjuang berprestasi. dengan NEM, habis Iya. itu jalur prestasi segala macam. Ada Sekarang ada Eptanas, ada UN. sekarang masih ada jalur prestasi, tapi tidak berapa. Tidak. Yang lebih dominan itu ya zonasi. Ya piagamnya bisa beli kan sekarang kan banyak yang pemalsuan. Iya. Jadi buat Tiang itu salah satu rekomendasi dari Tiang selaku anggota DPD kepada menteri yang baru nanti. Secara politik kita akan usulkan dengan adanya UN kembali lagi, dikembalikanlah ujian nasional, termasuk juga dengan tapi kembali ke pola manual, buku tulis, kemudian maintain bahan bacaan, dan termasuk juga salah satunya adalah evaluasi tentang kurikulum merdeka. Gitu. Jadi harus dievaluasi. Ya jelas. Tiang nggak berharap dengan besok ini. menteri pendidikan besok harus datang dari dunia kampus. Jadi kemarin apakah ada karena pemerintah Jokowi? Kalau Tiang lihat sebenarnya posting-postingan Tuh Haji ini kan sangat mendukung sekali Jokowi dari awal ya, dari periode awal sampai terakhir. Nah, sistem pendidikan sekarang kan di pemerintahan Jokowi juga ada Pak Nadiem. Ya kembali lagi pertanyaan Tiang, apakah ini seperti terkesan Pak Jokowi membiarkan begitu saja, karena di 2 periode ini kalau Tiang lihat sistem pendidikan kita kalau bisa dinilai mungkin agak turun. Iya. Tapi kan parameter yang dilakukan itu kan banyak parameter, misalkan dari serapan atau tinggi dari anggaran pendidikan, sertifikasi dosen pun, sertifikasi guru pun mendapatkan kejelasan by sistem niki dari pemerintahan Pak SBY ke Pak Jokowi justru lebih rapi di era Pak Jokowi misalkan ya. Kemudian juga mengenai masalah perhatian terhadap SDM dengan dipermudahnya kepala sekolah ya, tidak hanya menjadi manajer sekolah nih ke semua di era ini. Termasuk pun kan awal-awalnya UN juga disambut baik kan karena juga kebijakan Jokowi. Nah, tapi kan namanya kebijakan manusia ya, pasti ada kurangnya. Nah, mungkin kebijakan itu ketika makin disesuaikan dengan konflik sosial sekarang, hasil-hasil luaran yang terjadi anak-anak kita tidak bisa baca tulis, seyogianya itu dievaluasi. Ya sama seperti sekarang, kita siapa sih yang pernah membayangkan Bapak Prabowo ya bisa menjadi presiden, yang kita tahu bahwa tahun 98 beberapa puluh tahun yang lalu beliau menghadapi masalah di era reformasi ya, yang sampai mungkin harus keluar negeri, kemudian mungkin dikait-kaitkan dengan Soeharto, keluarga Cendana. Tapi sekarang malah masyarakat Indonesia mungkin di generasi kita baby boomers dan generasi milenial mungkin merindukan juga masa itu, makanya Prabowo menang kan begitu ya, yang mungkin Pak Ganjar cuma 16%. Perhitungannya karena ternyata kesempatan yang diberikan ini tidak dimanfaatkan maksimal. Secara politik itu ada hitungannya itu semua, kalau yang paham sekali. Makanya sejak awal pemilihan, walaupun keluarga besar saya semua Ganjar, walaupun Tiang sebagai Soekarnois, tapi saya melawan arus. Tiang dari awal saya orang Jokowi, saya orangnya Gibran, saya mendukung Prabowo Gibran. Kan akhirnya bener kan? Iya. Berarti kemarin juga salah satu faktor dari Haji AWK berarti Prabowo Gibran menang di Bali. Tiang akan berikan pencerahan. Yang mana kekuatan dan kelemahannya Pak Koster, mana kekuatan dan kelemahannya Kim dengan Pak D. Gadjar.